Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak Kepala Seksi dan Kasubag Kantor Kecamatan Menda. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Iwo Menda yang diwakili oleh Pak Sekdes. Yang saya hormati penggagas IPI Kecamatan Iwo Menda. Yang saya hormati pengurus organisasi yang sempat hadir. Yang saya hormati dan saya banggakan pengurus Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Iwo Menda IPI yang tentu baru saja diambil sumpah dalam pelantikan. Hadirin dan hadirat yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama hadir menyaksikan acara pelantikan pengambilan sumpah tapi bukan sumpah jabatan Karena kalau sumpah jabatan itu berarti nanti digaji ini tidak digaji Jadi Bapak Ibu yang saya hormati serta adik-adik sekalian, kalau istilahnya kalau kalian ini banyak kata-kata yang harus mengikutinya. Yang pertama, the young generation, generasi muda, generation of the future, generasi masa depan, leader student today is leader tomorrow. Mahasiswa atau pelajar hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Sekira itulah kata-kata yang indah-indah terus diberikan kepada pemuda dan mahasiswa, pemuda pelajar. Alhamdulillah pada hari ini Pak Camat tidak sempat hadir karena beliau ada kegiatan keluarga di Toshiba, ada kemarin tadi malam dan tadi melaporkan diri bahwa beliau sehingga dengan otomatis penanggung jawab di kantor ini adalah sekretaris camat, sengsara karena camat. Ada orang mengatakan sedikit lagi jadi camat, tidak ada masalah lah kata-katanya itu, penghibur kata. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik sekalian, mahasiswa, saya berbangga hari ini bahwa bisa bertemu pengurus Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Iwo Menda. Ini kan satu hal yang sangat luar biasa, Pak. Kita bisa bertemu hari ini dan kita sudah melihat wajah-wajah pemimpin masa depan, kan gitu. Tadi panitia mengharapkan bahwa implementasi sumber daya manusia bersinergi, kolaborasi antara pemuda, pelajar, mahasiswa punya sumber daya dengan pemerintah. Saya kira memang harus jelas seperti itu. Bagaimana membangun daerah ini berinovasi, bagaimana berkarya, tentu dengan gerakan-gerakan pemuda memberikan masukan, ide-ide, idealisme yang tinggi kepada pemerintah. Tetapi bukan makar terhadap pemerintah. Tahu makar? Protes kiri kanan tidak ada solusi, itu makar. Tetapi memberikan masukan, pokok-pokok pikiran terhadap pemerintah untuk bagaimana melihat kondisi daerah dan masyarakat untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat, martabat tengah-tengah masyarakat,
kondisi ya bagaimana ekonomi, sosial, budaya di daerah, kan gitu. Tentu ya adik-adik sekalian, ya kita back to historis, kembali melihat sejarah bahwa negara Republik Indonesia ini diproklamirkan 17 Agustus 1945, itu 17 tahun sebelumnya pemuda sudah berdeklarasi dengan Sumpah Pemuda. Ya, 28 Oktober 1928. Artinya apa? Bahwa ternyata menginspirasi kemerdekaan Republik Indonesia itu gagasan dua para pemuda, menghimpun kekuatan untuk bagaimana Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang. Ya, bayangkan 3,5 tahun, 300 tahun dan 3,5 tahun, ya, luar biasa kita dijajah. Nah inilah tentu kita berharap bahwa mengisi kemerdekaan ini tetap, ya, para mahasiswa, pemuda, pelajar untuk bagaimana, ya, tetap membangun kekuatan, ya, untuk membangun mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang alhamdulillah karena kita sudah peringati 77 tahun Indonesia merdeka, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Apa maksudnya itu? Pulih dari, ya, COVID-19 dan bangkit membangun bagaimana ekonomi dan peradaban, kan gitu. Ya, saya tentu berharap bahwa mahasiswa, ya, tentu masih dalam, ya, menuntut ilmu, baik itu di Kendari, di Kolaka, ataupun di daerah-daerah lain, di Makassar dan lain-lain sebagainya. Artinya apa? Bahwa saya selaku pemerintah kecamatan mengharapkan, ya, istilahnya mengambil posisi, ya, untuk menjadi mahasiswa yang hebat, kan begitu? Pelajar yang hebat, di mana kita untuk menimba ilmu, mencari pengalaman, ya, di kampus-kampus maupun, ya, tentu dalam, ya, LIPI, Lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan, ya. Bagaimana adik-adik itu, ya, di dalam mahasiswa untuk senantiasa meraih prestasi yang lebih hebat, dan itulah nanti akan dibawa pulang ke tempat ini, ya. Karena tidak ada orang bisa lahir dalam kepemimpinan simsalabim, tidak ada, ya, tidak ada itu orang langsung jadilah, tidak bisa. Tapi melalui proses, ya. Proses itu tidak mengkhianati hasil, ya, gitu kan? Proses tidak mengkhianati hasil. Kalau prosesnya baik, ya, bermutu baik ini, itu akan menghasilkan hasil-hasil yang gemilang, ya. Nah, orang yang sukses tahu proses, orang yang gagal selalu protes, kan begitu? Protes kiri kanan ini dan itu. Kenapa? Orang gagal. Ya, nah, ini kita berharap gitu. Bagaimana adik-adik sekalian menempa diri, ya, cari ilmu di sana untuk bekal. Bagaimana nanti setelah menjadi agen perubahan, ya, agen perubahan kita. Bahwa nanti akan merubah situasi-situasi ini tentu berlandaskan dari hasil apa yang telah didapatkan, ya, tidak menjadi beban masyarakat, ya. Organisasi ini kita hidupkan untuk bagaimana mengangkat harkat dan derajat, ya, kemanusiaan, kan gitu. Apa yang mau diangkat kalau kita tidak punya bekal, gitu, ya. Nah, saya ini adik-adik sekalian, ya, saya tidak berbangga, tapi hanya saya ingin mengungkapkan bahwa ketika saya mahasiswa, saya juga menjadi pengurus intra kampus, ya, sehingga dengan demikian tentu berhubungan dengan dekan, berhubungan dengan rektor, pembantu rektor.
ya, dan organisasi-organisasi yang